Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Anggraini dengan NIM 1944042 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan landasan keterampilan komunikasi konseling dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah keterampilan komunikasi. Konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu. Layaknya suatu hubungan interpersonal, konseling tidak dapat dilepaskan dari berlangsungnya proses interaksi dan komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Penguasaan keterampilan komunikasi merupakan prasyarat dasar bagi konselor untuk dapat menggunakan berbagai keterampilan konseling secara efektif dan efisien. Adapun konsep umum komunikasi yang pertama yaitu menyampaikan perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua yaitu penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga yaitu pesan yang disampaikan. Lalu yang keempat yaitu proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Yang kelima, pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona yang lain sehingga perubahan dalam satu wilayah yang lain. Yang keenam yaitu pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Adapun dasar filsafat dalam komunikasi yaitu pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat karena yang pertama filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Kemudian prinsip-prinsip dasar filsafat terbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak. Berlaku juga untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun. Adapun prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Yang selanjutnya itu komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian, penerimaan yang cermat, kesenangan hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan, kesenangan hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan, dan mengaruhi sikap bersifat persuasif. Adapun tujuan landasan hubungan interpersonal yaitu komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut dapat saja didasari oleh individu meskipun ada kalanya tidak disadari. Menurut De Vito, tahun 2013 dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu yang pertama proses belajar, membangun hubungan, memengaruhi, bermain, dan menolong. Lalu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling, di mana Newkirk tahun 2012 menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu yang pertama ada keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Yang kedua itu keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga keterampilan lanjutan yang biasanya digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Yang keempat yaitu keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi, dan cerita, terapi sentuhan, paradoksial, intension, bermain peran, dan berbagai teknik visualisasi dan sebagainya. Kesimpulan dari video kali ini yakni penyelenggaraan konseling yang efektif yang memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dalam spesifikasi, kebutuhan, dan permasalahan konseli. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor secara langsung berkolerasi dan efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya.
Berbagai keterampilan komunikasi tersebut disusun ahli dengan berpijak pada dasar filosofi komunikasi individu untuk diberdayakan dalam proses konseling efektif. Beberapa jenis keterampilan komunikasi konselor tersebut meliputi komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan komunikasi mengambil keterampilan komunikasi. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.